Cita rela antri berjam-jam demi minuman kekinian seperti boba atau kopi dengan merek trendy. Padahal di Jakarta ada minuman serupa pelangi yang kian lekang ditelan zaman. Yes, namanya adalah selendang mayang. Mungkin sudah nggak asing ya. Tapi sayang, mencari semangkuk selendang mayang kini lebih sulit daripada mencari sinyal di tengah belantara kota Jakarta. Padahal selendang mayang merupakan cita rasa asli masyarakat Jakarta, yaitu Betawi. Yang gak hanya minuman pelepas dahaga, namun juga sebagai simbol identitas budaya, penuh makna dan filosofi. Iya, yang pertama-tama si warna itu menggambarkan sebuah ekosistem yang sehat sebetulnya ya. Karena memang pada masa lalu gabungan-gabungan dari warna itu memperlihatkan sebuah ekosistem yang sehat dan keterpaduan antara satu dengan lainnya dari sebuah masyarakat di Jakarta. Jadi mereka hidup saling berdampingan, saling percaya, saling menjaga, saling menghormati. Sehingga itu kemudian oleh beberapa orang dikatakan bahwa memang di Jakarta ini Tuhan menciptakan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi warna-warna itu seperti itu maknanya. Bahkan pada masa lampau, selendang mayang umum dan populer sebagai hidangan berbuka puasa dan sempat mendapatkan julukan sebagai primadona takjil. Sayang, popularitas itu kian meredup seiring bergesernya selera masyarakat pada makanan kekinian yang dianggap lebih praktis untuk memulihkan energi setelah menahan haus dan lapar seharian. Padahal tampilannya yang berwarna-warni niscaya akan menggugah selera siapa saja yang melihatnya. Ya, selendang mayang, kebanggaan masyarakat Betawi perlahan kian tergeser eksistensinya. Generasi muda tampaknya tidak terlalu tertarik untuk mengkonsumsinya. Belum lagi nih, pembuatannya membutuhkan ketelatenan dan keuletan tinggi. Sehingga membuat anak muda mungkin gak tertarik lagi untuk melanjutkan estafet melestarikan legasi ini. Beruntung, ada sosok Ibu Betty yang hingga saat ini masih setia membuat es selendang mayang. Belajar dari sang suami, Betty yang kian populer di sosial media ini berusaha terus mempopulerkan es selendang mayang. Tak hanya itu, perempuan 56 tahun ini tidak segan membuat inovasi untuk menarik perhatian dan meningkatkan selera pelanggan. Usai belajar dari sang suami, Betty terus mengasah kemampuan membuat es selendang mayang. Meski sudah berhasil membuka usaha, perempuan yang populer dengan panggilan Bunda ini terus mengasah kemampuannya membuat selendang mayang. Dari dapur sederhana inilah, Bunda Betty terus berupaya menjaga rasa dan tradisi Betawi. Padahal, ia dan sang suami bukanlah bersuku Betawi. Bunda Betty ingin agar es selendang mayang tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi masa kini. Pertama suami dia minta belajar orang yang gak mengusaha itu coba-coba bikin, coba resep sendiri, dicoba berapa ukuran dicoba. Itu selama 1 minggu suami saya mencoba belajar sendiri itu karena dia udah pernah ngeliat, cuman nggak tahu resepnya berapa ukuran, nggak tahu, cuman dia ngira-ngira aja pertamanya. Dulu kita pertama buka dari tahun 2022. Sampai sekarang ini udah jalan 4 tahun. Awal mulanya kita mulai buka es selendang mayang, buka di Tanah Abang. Terus waktu itu kita jualnya proporsi itu 6.000 yang original. Hanya toppingnya kita pakai nangka sama durian saja Mas waktu itu pertama kali. Terus langsung seminggu udah ini langsung itu ramai. Pembelinya juga ramai banget itu. Untuk memperkenalkan es selendang mayang buatannya, Bunda Betty menggunakan bantuan sosial media. Hingga akhirnya warganet pun menyerbu kedai sederhananya di Tanah Abang. Pertama kali viral itu kita memang bikin iklan Mas. Diiklankan dulu, iklan. Setelah itu kita buka langsung pertama, seminggu langsung turun iklan. Itu udah langsung viral banget. Itu antrinya kayak sembako banget. Habis, tutup habis. Barangnya mayang tutup habis aja. Tenaganya rame banget waktu itu.
yang bantu. Bahan baku selendang mayang tentu saja tepung sagu. Ya, sagu seringkali tertukar dengan tepung tapioka. Namun tepung sagu berwarna putih keruh, tidak seperti tepung tapioka yang berwarna putih bersih. Langkah pertama dalam membuat selendang mayang adalah mencampurkan tepung sagu dengan air, kemudian diaduk hingga merata sampai tidak ada yang menggumpal. Dan untuk memastikan tidak ada gumpalan yang tersisa, maka larutan tepung sagu disaring lebih dulu ya. Tahap berikutnya, adonan sagu yang dipastikan bebas gumpalan bisa mulai dimasak selama 3 hingga 40 menit. Nah, inilah yang disebut dengan dedikasi. Selama memasak sagu, mulai dari adonan cair hingga adonan berubah menjadi kental, tangan Bunda Betty tidak berhenti mengaduk. Hal ini untuk menghindari adonan lengket dan hangus. Pekerjaan ini memang tampak sederhana ya, namun prosesnya cukup menguras tenaga. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa kuliner tradisional seperti es selendang mayang ini semakin jarang ditemukan. Oh, kalau masalah bahan baku untuk harga yang ini mah kita nggak istilahnya khawatir deh. Kualitasnya memang udah bagus. Kita pilih memang sagu yang ada mereknya. Nggak setiap sagu itu bisa kita bikin jadi mayang ini, Mas. Ada khusus dia. Ada merek yang khusus sagu arennya. Banyak. Ada juga yang merek lain tapi hasilnya nggak seperti ini. Kadang nggak bisa dipotong, padahal resepnya sama, kita ngasih resepnya sama. Tapi nggak bisa dipotong, terus dia itu mudah patah kalau yang sagu merek lain. Kalau ini kan yang merek ini yang kita pakai itu kualitasnya bagus, terus hasilnya agak kenyal sagunya, sagu arennya. Setelah adonan matang, kemudian Bunda Betty menyiapkan sebuah loyang untuk menampung adonan sagu yang masih panas. Menariknya nih, sebelum menuangkan adonan, Bunda Betty tidak lupa mengoleskan pewarna makanan berwarna hijau di atas loyang. Tujuannya agar pada bagian bawah adonan, selendang mayang ini memiliki warna hijau yang menarik. Inilah salah satu teknik memberi warna pada adonan selendang mayang, karena warna hanya dibutuhkan untuk sedikit bagian sisi atas saja. Nah, setelah adonan selendang mayang dituang ke dalam loyang, adonan ini tidak bisa langsung diolah ke tahap selanjutnya. Untuk mendapatkan tekstur yang benar-benar padat, maka adonan harus didiamkan dulu selama 5 jam. Lama banget ya. Kalau ini sih namanya ujian kesabaran. Setelah adonan padat, barulah Bunda Betty bisa menambahkan pewarna makanan merah di atas adonan. Proses ini memberikan ciri khas warna berlapis pada selendang mayang yang terlihat cantik dan menggugah selera. Adonan ini kemudian didiamkan kembali sekitar 10 menit agar lapisan yang berwarna merah menyatu dengan sempurna. Ini nih salah satu rahasia resep selendang mayang Bunda Betty banyak diburu. Ia memilih mengolah hampir semua bahannya secara mandiri, mulai dari memasak gula merah hingga menyiapkan santan yang biasanya mulai dimasak sejak malam hari, agar keesokan harinya semua bahan sudah siap digunakan. Bahkan Bunda Betty juga membuat sendiri cendol yang menjadi pelengkap es selendang mayangnya ini loh. Proses pembuatan cendol ini ternyata tidak jauh berbeda kok dengan membuat selendang mayang. Bahannya pun masih sama, yaitu tepung sagu. Nah, untuk membuat cendol, tepung sagu dilarutkan menggunakan air lalu diberi pewarna hijau. Kemudian adonan dimasak selama kurang lebih 30 menit hingga mengental dan tanak. Kalau udah matang, adonan kemudian dimasukkan ke dalam alat pres tradisional yang terbuat dari kayu. Cukup menggunakan tekanan dari tenaga manusia aja, mesin adonan ini akan mengeluarkan bentuk lonjong, khas banget cendol. Nah, supaya cendol tidak hancur dan ambyar, maka cendol ditampung dalam wadah berisi air dan es batu. Cuman kalau cendol, bikinnya kita ngaduknya agak lama banget. Terus cara penyajiannya harus dipres lagi. Kalau selendang mayang kan sekali adonan itu langsung tumpahin sekali ya. Kalau cendol bikinnya udah lama, ngadonnya lama, nanti kita ngepres lagi, lama prosesnya. Bahan-bahan ini udah siap, selendang mayang juga udah padat. Maka saatnya selendang mayang dipotong menggunakan pisau kayu seperti ini. Penggunaan pisau kayu ini juga ada maksud dan tujuan tersendiri loh, yaitu saat digunakan untuk memotong adonan, maka bentuk adonan akan tetap rapi dan tidak menempel di pisau.
Nah, inilah selendang mayang yang lembut dan berwarna cantik, siap untuk disajikan menjadi minuman segar khas Betawi. Salah satu momen permintaan selendang mayang tinggi adalah saat bulan suci Ramadan. Dalam sehari, Bunda Betty bisa menjual sebanyak 200 hingga 210 porsi. Nah, menariknya lagi nih, pesanan ternyata paling banyak berasal dari platform online. Keberhasilan Bunda Betty menyajikan kudapan langka seperti ini bisa jadi indikator kalau kuliner tradisional masih memiliki tempat di hati masyarakat. Meski harus bersaing dengan minuman-minuman kekinian. Hal ini juga jadi gambaran, meski zaman terus berubah dan minuman kekinian semakin menjamur, kuliner tradisional seperti selendang mayang masih memiliki tempat di hati masyarakat. Kalau kita pakai box donuts ini, box donat 7 atau 6. Nanti malah kurang ini yang kita stok buat nanti jam 1, jam 2-an kita mulai lagi tuh buat malam nanti kita bikin lagi. Soalnya dalam bulan Ramadan ini yang banyak Gojek online, Grab, GoFood-nya banyak. Sekitar jam 1, jam 2 dah. Karena sering dikonsumsi untuk berbuka puasa, ngomong-ngomong, gimana sih kandungan gizi selendang mayang? Apalagi bahan bakunya adalah tepung sagu. Makanan tradisional ini tipikalnya tinggi dengan kalori dan juga secara komposisi ternyata tinggi dengan karbohidrat sederhana. Olahan tepung, kemudian gula yang manis, sehingga otomatis kita juga harus memperhatikan efek-efek dari kandungan nutrisi tersebut. Sagu memiliki indeks glikemik yang bisa membantu untuk mengontrol kadar gula darah yang lebih baik dibandingkan olahan-olahan dari tepung terigu, sehingga otomatis akan membantu untuk menjaga berat badan atau juga kadar gula darah kita lebih baik. Setelah puasa seharian, tubuh terasa lemah. Umumnya nih, kita menyantap makanan berbuka dengan kalapnya, bahkan langsung melahap apapun makanan yang terhidang di meja. Setelah lebih dari 12 jam pencernaan kita beristirahat, alangkah baiknya apabila kita memberikan asupan pertama ini yang tipikalnya suhu ruang atau hangat sehingga tidak terlalu kaget, pencernaan kita beradaptasi terlebih dahulu. Jadi alangkah baiknya apabila kita membuka iftar atau berbuka puasa ini dengan makanan yang ringan, misalkan kurma atau olahan tadi ya, sagu, agar kita juga mengonsumsi lambungnya itu pencernaannya juga beradaptasi. Baru setelah itu kita sholat, kita beri jeda sejenak agar kemudian baru kita mengonsumsi makanan utama yang lebih padat. Oh iya, budaya kuliner Betawi yang nyaris menghilang gak hanya selendang mayang aja. Ada beberapa kuliner legend yang semakin sulit ditemukan. Apa aja? Mending langsung aja yuk ketemu sama Mama Ona, tapi usai jeda ya. Makanya tetap pantengin dari nol. Pergi ke pasar membeli kelapa. Kelapa diparut manis rasanya. Kuliner Betawi gak boleh terlupa. Geplak dan kelinca siap kita bahas ceritanya. Asik. Dua lagi nih kuliner khas Betawi yang memang semakin jarang ditemukan, yaitu kue geplak dan kue kelinca. Namun, di balik kelangkaannya, dua kue ini memiliki makna yang cukup penting dalam tradisi dan budaya Betawi. Kue geplak dan kue kelinca pernah jadi bagian dari adat dan budaya hantaran pernikahan pada masyarakat Betawi. Keberadaannya bukan hanya sebagai hidangan, melainkan juga menjadi simbol kehangatan, kemanisan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kue geplak memiliki tekstur yang padat dengan rasa gurih manis. Rasa manis dari gula, sedangkan cita rasa gurih didapat dari kelapa. Sedangkan kue kelinca memiliki bentuk khas dan tekstur yang lembut dengan aroma rempah-rempah yang sangat kuat. Sayangnya nih, seiring berjalannya waktu dan perubahan selera masyarakat terhadap kudapan-kudapan kekinian, kue-kue tradisional ini perlahan mulai tergeser deh. Padahal di balik rasa manisnya tersimpan cerita panjang tentang tradisi, budaya, dan warisan kuliner Betawi yang patut untuk terus dijaga. Ya, yang pertama si geplak itu karena dia memang dibikin dari bahan-bahan tepung ya, dan dia dipadatkan.
Ada yang geplak bakar, ada yang geplak kukus. Nah, jadi kita dua-dua itu digunakan untuk hantaran. Jadi dia mengindikasikan orang Betawi mengharapkan bahwa sesuatu itu kalau kita berumah tangga itu harus serius. Kita harus saling menopang antara satu dengan lainnya. Harus menyatulah, harus sehati, harus seia sekata. Kalau kata anak sekarang itu harus apa sih istilahnya tuh kalau chemistry ya, chemistry-nya dapat. Untuk membantu menjaga warisan kuliner ini, langsung aja yuk meluncur ke kawasan Jakarta Timur. Di dalam salah satu gang, terdapat sebuah rumah sederhana yang masih setia memproduksi kue-kue khas Betawi yang kini mulai langka. Di tempat inilah, kue geplak dan kue kelinca masih dibuat secara tradisional, menjaga rasa dan cara pembuatan yang diwariskan secara turun-temurun. Usaha rumahan ini dikelola oleh ibu dan anak. Sang ibu, Maonah, menjadi sosok utama di dapur yang bertugas menjaga cita rasa sekaligus menjaga resep aslinya. Sementara itu, sang anak Mpok Erni berperan dalam melanjutkan dan memasarkan kue-kue buatan sang ibu agar tetap dikenal oleh masyarakat. Kita kalau kue ini dari 9 tahun yang lalu. Awalnya cuma kue modern. Karena kita orang Betawi, jadi banyak yang nanya, "Po, lu kagak bikin kue Betawi?" Gitu. Dulu kan nyak kita tukang kue tuh. Nah, tadinya kagak percaya deh tuh bakalan banyak yang beli. Kita nyoba-nyoba deh, Mak, kita bikin Mak. Nih resepnya dari Mak. Iya, betul. Kagak taunya peminatnya masih banyak. Ludak viral. Orang-orang Betawi yang pada di pinggiran pada nge-WhatsApp. Pada nanyain Betawi yang ada di seberang udah nyampe kemari. Menariknya nih, saat membuat kue-kue ini, Maonah tidak pernah menggunakan timbangan atau takaran modern. Sebagai gantinya, perempuan asli Betawi ini mengandalkan sebuah muk lama yang sudah digunakannya sejak mulai usaha pembuatan kue tradisional. Nah, sekarang pasti pada penasaran kan, gimana sih proses pembuatan kue geplak ini? Yuk, langsung aja sorot Maonah di dapurnya. Ya, pertama-tama emak mau naker tepungnya, tepung beras nih. Tuh ya, emak nggak pakai timbangan, makanya takaran jadul. Tuh ya, tuh. Emak taruh kemari ke baskom. Terus emak mau naker kelapanya, kelapa gongseng nih. Kelapa udah mateng. Tuh, emak kagak pakai timbangan juga. Tuh, ya. Sekarang nih tangan emak udah steril, udah bersih. Emang kagak pakai apa namanya ini? Alat-alat nih, tangan emak nih. Tuh, emak bejek nih dia nih. Tuh ya, tuh. Nah, kelapa parut sebagai bahan baku pembuatan kue geplak harus disangrai terlebih dahulu ya. Maonah menyangrai kelapa menggunakan api kecil aja, dengan tujuan mengurangi kadar air dalam kelapa. Pada proses ini, Maonah dibantu karyawannya untuk mengaduk kelapa selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Dan selama itu pula, tangan tidak boleh berhenti mengaduk agar kelapa matang merata dan tidak hangus. Bukan hanya kelapa, tepung beras yang digunakan pun terlebih dahulu harus disangrai dengan cara yang sama. Proses ini bertujuan agar adonan sudah matang sejak awal, sehingga saat kue geplak yang sudah selesai dibentuk nanti, langsung dapat dinikmati. Selain bahan-bahan seperti tepung beras dan kelapa parut yang telah disangrai, ada satu lagi nih bahan yang wajib ada dan bikin cita rasa kue geplak ini jadi unik, yaitu gula aren yang dimasak dengan campuran rempah-rempah. Nah, langkah berikutnya adalah proses yang jadi cikal bakal penamaan kue geplak. Maonah mencampur 3 bahan baku yang tadi udah matang. Komposisinya nih, masing-masing tepung dan kelapa sekitar 250 gram. Dan untuk gulanya, hanya Maonah yang tahu takarannya karena itu rahasia. Dan ya nih, emak bejek nih dia nih. Tuh, dia emang maunya dibejek. Kalau nggak dibejek dia nggak nyatu, nggak nyampur. Tuh. Kita satuin nih ya. Tepung, kelapa gongseng, gula merah, nanti udah jadi nyatu deh tuh. Setelah Maonah merasa adonan menyatu dengan baik,
Maka langkah berikutnya adalah memotong menjadi kotak-kotak kecil berukuran sekitar 2 kali 2 cm. Kalau udah nih, adonan didiamkan terlebih dahulu kurang lebih selama 30 menit, barulah masuk ke dalam toples. Yang ribet, kalau bahan-bahannya mah gampang, di pasar banyak ya. Cuman pembuatannya banyak yang kagak sabaran. Kudu serba mateng, kudu digongseng, kudu dimasak. Pokoknya udah semuanya serba mateng baru kita bikin. Semuanya sulit. Kalau geplak mah kagak ada yang gampang. Semuanya ribet. Itu. Gongseng kelapanya nggak boleh kegedean api, nggak boleh sembarangan. Jadi beda kelapa matang bener matang sama yang Beseng. matang dipaksa langsung gosong beda. Emang kudu sabar. Kita ngaduk kelapanya tuh sampai dari kuning kita kecilin apinya. Pokoknya kuningnya jadi cakep coklat tapi garing. Oh, jadi nggak Gitu, pahit. jadi kagak pahit. Kan gurih itu rasanya. Rahasia membuat geplak yang enak ada pada kualitas bahan bakunya ya, seperti kelapa. Untuk membuat geplak, Mak Ona menggunakan kelapa yang baru banget dibeli dari pasar. Jika tidak, nanti akan mengakibatkan kue geplak bau tengik. Makanya, kelapa dari pasar biasanya langsung diolah untuk disangrai. Kalau geplak itu dibilangnya semi kue kering. Jadi cuma maksimal kita Bertahannya batasin 10 hari. nggak sampai Kalau kita bulanan. jual nih ke orang, kita bilang ya ini maksimal 10 hari kudu habis. Walaupun sih sebenarnya bisa lebih kalau ditaruh di kulkas. Cuma kita klaimnya bilangnya ke customer kita itu 10 hari aja. Gitu. Kadang-kadang ada yang kagak ngerti nih, dia buka nih habis lebaran, udah sebulan datang nih komplain kita kagak ini tuh kalau yang kagak ngerti begitu. Oh, ada lagi yang kata buluk. Nah, jadi kita jual kue Betawi kue langka ini kita kudu ngejelasin ke customer gitu. Karena kadang-kadang walaupun Betawi tapi nggak paham. Iya, kagak Gitu. ngerti. Dipikir ini kue kering nih geplak kan karena emang teksturnya kering, ya kan? Nah makannya lama nih sampai sebulan. Udah kelar lebaran, nah kagak tuh nyetengik gitu. Nggak tahan lama. Ada lagi nih, kue Betawi langka yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi toples-toples kue saat momen-momen besar seperti lebaran, yaitu kue kelinca. Kue kelinca bahan-bahannya sama aja kok dengan bahan yang digunakan untuk membuat kue geplak. Bedanya nih, cuma pakai tambahan telur dan racikan bumbu rahasia olahan Mak Ona sendiri. Pertama-tama, Mak Ona akan mencampur bumbu rempah seperti kayu manis bubuk, pala bubuk dan daun jeruk bubuk, kemudian dicampurkan dengan 3 butir kuning telur bebek dan 4 kuning telur ayam. Setelah itu diaduk deh hingga semua bahan tercampur merata. Kalau adonan udah tercampur, barulah gula putih halus ditambahkan. Lagi-lagi nih, Mak Ona menggunakan muk tua miliknya untuk menakar gula. Selanjutnya campurkan aja mentega dan aduk lagi hingga merata. Nah itu tadi bumbu-bumbunya, kayu manis, biji pala, tuh daun jeruk, terutama tuh harus sedep daun jeruknya kudu berasa. Begitu telurnya dah. Sama bumbu rahasia Biasanya emak deh tuh. nah, kita ada bumbu rahasia tuh ceritanya ya. Karena kan walaupun resep Betawi kan masing-masing orang zaman dulunya berbeda tuh. Pasti pada punya rahasianya ya kan. Makanya kelincanya jadi empuk, kagak keram, gigit kagak melentang. Mungkin inilah resep Mak Ona bisa bertahan selama 9 tahun mengelola usaha pembuatan kue tradisional, yaitu banyak rahasianya. Termasuk racikan ramuan ini nih, yang dibuat khusus untuk membuat kue menjadi empuk. Ramuan khusus ini kemudian dicampurkan bersama dengan kelapa parut yang sudah disangrai, sambil diaduk hingga merata. Nah, karena nanti kuenya akan dipanggang atau di oven, maka tepung beras nggak perlu disangrai terlebih dahulu ya. Ini nih yang bikin pembuatan kue tradisional menantang. Butuh ketelatenan dan kesabaran dalam menyiapkan setiap bahan bakunya. Seperti mengolah campuran gula dan rempah yang kekentalannya harus pas supaya adonan ideal saat dibentuk menggunakan tangan. Kelinca Nggak bukan pernah sih. kenyal. Kelinca itu Renyah. garing, gurih, renyah. Gitu. Jadi dipegang keras tapi dimakan murad. Kalau kata orang Betawi itu murad, lumer di mulut. Murad. Oh, jadi aki-aki nenek-nenek pada bisa makan, agak kemelentang, tau nggak kemelentang. Nah, Meski hanya dibantu dengan tim minimalis, tapi produktivitas Mak Ona bisa maksimalis. Mak Ona bisa membuat hingga ratusan toples kelinca nih.
Bisa kalau dikerahin anak-anak tuh pada bisa. Kita manggil orang tambahan kan kadang-kadang kan susah juga kita manggil orang yang telaten. Ya tadi kan kelinca nggak ada citakannya, harus tangannya itu harus yang Iya nih kalau bisa. tangan emak. ya kan gitu, nggak semua orang bisa. Jadi di karyawan kita juga ada beberapa orang bisa, ada yang enggak, jadi masing-masing bagiannya gitu. Lo ahlinya di sini, lo ahlinya di sini, kita bagi-bagi. Keberadaan orang-orang seperti Maona sangat berharga bagi keberlangsungan budaya Indonesia, khususnya Betawi. Makanya, selama menjalankan bisnis membuat kue tradisional, Maona menjalani peran ganda sebagai pelaku usaha sekaligus agen pelestari budaya. Dan ketelatenan serta keuletan Maona berhasil bertahan hampir 1 dekade. Misal kata kebiasaan masyarakat Tionghoa, kemudian masyarakat dari Arab yang suka dengan rempah-rempah, yang kemudian mereka juga suka mengolah dengan yang kering-kering. Maka perpaduan seperti itulah yang menggambarkan dari sebuah toples kue kelinca. Jadi dia ada unsur yang mendukungnya dari saudara-saudara kita Tionghoa, dan juga ada unsur yang mendukungnya dari masyarakat kita yang ada di Jakarta ini, yaitu yang datang dari Timur Tengah, ya wabil khusus Arab. Jadi dalam sepotong kue kelinca itu kita bisa melihat gambaran utuh dari masyarakat Betawi yang di dalamnya ada warna atau pengaruh dari etnik atau suku bangsa lain. Kita pun sebagai anak muda mestinya juga turut mendukung usaha-usaha pelestarian budaya ya, dengan cara dan sesuai kemampuan kita. Memangnya sepenting apa sih makanan seperti selendang mayang, kue geplak, dan kue kelinca bagi budaya Betawi? Jadi 3 kuliner ini menggambarkan satu ekosistem yang utuh dari sebuah masyarakat, karena memang pada masa lalu itu semua barang-barang itu kita dapat. Nah, zaman sekarang itu memang masih bahan-bahannya bisa kita dapat, cuman kita sudah nggak macul tanah lagi. Kita tinggal pergi ke toko, kita tinggal pergi ke mall, kita tinggal pergi ke pasar-pasar khusus yang menjual barang itu, maka kita dapat barang itu. Jadi tetap saja hanya bentuk ekosistemnya, kesehatan ekosistem itu masih terpelihara, tetapi memang banyak orang yang nggak telaten lagi pada masa sekarang ini untuk memproduksi kue-kue seperti itu. Karena kue-kue tradisional itu kan mengenal pakem, mengenal tata krama. Kalau orang yang lagi perempuan yang lagi dilarang bikin kue, dan seterusnya dan seterusnya. Ngomongin soal latar belakang dan kearifan budaya udah nih. Kalau gitu gimana sih pandangan spesialis gizi klinik soal makanan dan kue dengan bahan baku tepung, kelapa, dan juga gula? Jenis-jenis makanan tersebut ini tipikalnya adalah yang tinggi karbohidrat sederhana atau juga yang tipikalnya gulanya itu cukup tinggi. Sehingga kita juga harus berhati-hati ya, walaupun kita kondisinya tidak ada penyakit-penyakit penyerta, alangkah baiknya apabila kita mengonsumsinya dalam frekuensi yang terkontrol. Artinya tidak setiap hari menjadi olahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Misalkan dalam 1 minggu pilih 1-2 kali sajian yang tipikalnya seperti selendang mayang atau misalnya geplak tadi dan lain-lain. Olahan berbahan tepung membuat gula darah cepat naik dan cepat turun layaknya roller coaster, yang bisa mengakibatkan tubuh mengalami kelelahan kronis hingga kekacauan metabolisme. Nah, maka dari itu pintar-pintar mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh ya. Gak cuma saat menjalankan ibadah puasa aja, tapi juga untuk kebutuhan konsumsi harian agar tubuh tetap fit dan semangat dalam menjalankan aktivitas. Tidak ada makanan yang jelek 100%, tapi terlalu baik juga tidak ada. Artinya apa? Konsumsilah dengan porsi yang sesuai, tidak terlalu berlebihan. Yang penting adalah kita bisa menikmati ketika kita ingin mengonsumsinya dengan baik. Dan pastikan agar makanan tradisional kesukaan kita tersebut tidak sampai mengganggu asupan makan utama kita. Sehingga porsi itu sangat penting untuk dijaga dengan porsi yang cukup, tidak terlalu besar. Dan yang kedua, frekuensinya juga jangan terlalu sering. Karena kita ingat tadi ya, olahannya ini tidak hanya tinggi karbohidrat, tetapi juga tinggi lemak dari olahan santannya.